Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita kembali ke segmen review risalah, melanjutkan segmen sebelumnya. Di sini saya akan mereview risalah saya sendiri yang membahas sesuatu yang ini menjadi atau dapat membuat para perempuan ini insecure. Nah, saya di sini membahas tentang parameter kecantikan. Sebelum kita melangkah ke inti pembahasan, alangkah baiknya kita basa-basi terlebih dahulu tentang pernikahan. Jadi pernikahan dalam Islam itu merupakan sesuatu yang masyru' ya. Tapi disebutkan di dalam Al-Fiqhu Al-Manhaji bahwasanya nikah sendiri itu hukumnya tidak hanya satu. Jadi tak tarihi al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah. Itu tergantung kondisi dari individunya sendiri. Jadi ketika seseorang itu mampu untuk menikah, dalam artian dia itu punya mu'nah, punya biaya dan mampu nafkah, dalam keadaan dia sendiri itu tidak takut akan terjatuh pada zina, maka ini mustahab nikahnya. Dia dianjurkan untuk menikah. Akan tetapi ketika dia itu sendiri mampu untuk menikah dan lain-lain dan takut akan terjerumus pada zina, maka dia itu wajib nikah. Namun kita tidak akan membahas itu panjang lebar. Kita pernah mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfu dinihi." Barang siapa yang menikah maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Nah, dari sini saja kita sudah tahu bahwasanya menikah itu merupakan hal yang sangat agung ya dalam Islam. Meskipun dalam madhab Syafi'i sendiri disebutkan oleh Wahb Az-Zuhaili di dalam Al-Fiqhu wa Adillatuhu, Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, itu dalam madhab Syafi'i nikah bukanlah suatu ibadah. Akan tetapi ini dapat bernilai ibadah ketika diniati ibadah. Seperti itu. Oke. Dalam hadis tentang pernikahan kita juga pernah mendengar Rasulullah itu bersabda, "Tungkahul mar'ah li arba'in." Perempuan itu dinikahi karena 4 sebab. Yang pertama itu limaliha, karena hartanya. Kedua lidiniha, lijamaliha, karena kecantikannya. Walihasabiha, dan karena nasabnya. Walidiniha, dan karena agamanya. Fatfar bidatiddin tarubat yadak. Maka pilihlah istri perempuan untuk dijadikan istri berdasarkan agamanya. Tarubat yadak, maka kamu akan beruntung. Nah, kemudian yang perlu menjadi pertanyaan di sini, apakah 4 hal yang disebutkan oleh Rasulullah itu, limaliha, walijamaliha, walihasabiha, walidiniha, itu merupakan kriteria yang dianjurkan untuk kita para laki-laki dalam mencari pasangan. Nah, disebutkan di dalam Fathul Mu'in yang menjadi kriteria untuk mencari pasangan itu hanya 3. Ya, ini mengecualikan limaliha. Jadi kita tidak dianjurkan untuk mencari perempuan agar dijadikan istri itu sebab hartanya. Nah, di dalam Fathul Mu'in disebutkan kita dianjurkan untuk menikahi perempuan yang dayyinah. Dalam artian agamanya bagus. Disebutkan di dalam I'anatut Thalibin itu bihaisu tujadu fiha sifatul adalah. Yang mana yang disebut dayina itu, yang disebut dengan dayina itu adalah perempuan yang mana di dalam dirinya itu ada sifat adil. Nah, dengan adanya sifat adil ini otomatis dayinah mengecualikan perempuan yang fasik. Kemudian kriteria yang kedua adalah nasibah. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk mencari perempuan itu yang nasabnya baik. Kemudian yang ketiga adalah jamilah, yang cantik. Jamilah yang cantik, dan terakhir itu adalah waludun wadud. Jadi yang subur dan juga sangat sayang kepada kita.
Nah, titik fokus kita itu sekarang ada di jamilahnya. Parameter kecantikan itu bagaimana menurut para ulama? Apakah penilaian kecantikan itu berdasarkan orang yang mau menikah atau berdasarkan pandangan masyarakat? Nah, ini titik fokus kita. Ternyata ada dua imam besar dalam mazhab Syafi'i, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami dan Muhammad Ar-Romli, yang ini dikenal sebagai muharrir fase kedua dalam mazhab Syafi'i. Yang mana kita ketahui dalam mazhab Syafi'i itu ada muharrir fase pertama yang kita tahu adalah Ar-Rafi'i dan Nawawi. Jadi yang fase kedua ini adalah Ibnu Hajar Al-Haytami dan Muhammad Ar-Romli. Jadi keduanya itu berbeda pendapat. Nah, saya bacakan ibaratnya. Jadi Ibnu Hajar mengatakan bahwa penilaian kecantikan itu berdasarkan individu, ya, personal. Jadi ketika ada orang yang ingin menikah, kan dia itu dianjurkan untuk mencari istri yang cantik. Nah, penilaian cantiknya ini berdasarkan individu atau pandangan masyarakat. Nah, ternyata Ibnu Hajar mengatakan ini penilaian cantik ini berdasarkan penilaian individu. Saya bacakan ibarahnya, ini ada di kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Wa hasna'u ay bihasabi tab'ihi kama huwa dhahirun li'anna al-qasda al-iffatu wa hiya la tahsulu illa bidzalika. Jadi yang dimaksud cantik wahasna ay bihasbi tab'ihi, yaitu berdasarkan penilaian si laki-laki, ya, penilaian individu. Kama huwa dhahirun di annal qasda al ifatu, karena sesungguhnya maksud dari hal tersebut itu adalah untuk menjaga iffah, dan iffah itu tidak akan mendapatkan iffah seorang laki-laki kecuali penilaian cantiknya itu berdasarkan atas dirinya sendiri. Itu pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi cantik itu berdasarkan penilaian individu, dalam artian orang yang ingin menikah tersebut. Sedangkan menurut Ar-Romli, wa hasna'u wal muradu bil jamali kama afta bihil walidu rahimahullahu ta'ala al wasfu al qaimu bidzati al mustahsanu inda dawit tiba'is salimati. Jadi yang dimaksud dengan cantik, ya, ini mengikuti fatwanya ayahnya. Imam Romli mengikuti fatwa ayahnya yang mengatakan bahwasanya cantik itu sendiri adalah sifat yang ada di dalam diri seseorang yang itu menurut orang-orang normal. Maksudnya bagaimana? Perempuan itu dapat dikatakan cantik ketika orang-orang yang dia itu normal, atiba asalima, ya, dalam artian dia tidak gila atau tidak punya penyimpangan seksual dan lain-lain, ya, masih normal. Nah, ketika orang-orang yang normal ini melihat perempuan tersebut itu cantik, maka ini sudah dapat dijadikan penilaian kecantikan seseorang. Nah, jadi ada perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar dan Muhammad Ar-Romli. Kalau Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan cantik itu adalah penilaian individu, maka secara tidak langsung pendapat ini mengatakan bahwasanya dianjurkan mencari perempuan yang cantik agar dapat dijadikan istri itu, ya, penilaiannya berangkat dari diri sendiri. Nah, sedangkan kalau menurut Muhammad Ar-Romli itu, nah ini di kitabnya itu adalah Nihayatul Muhtaj, ya, Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Nah, berdasarkan pendapatnya Ar-Romli, ya, cantik itu perempuan dapat dikatakan cantik ketika orang-orang normal, ya, orang-orang normal pada umumnya itu menilai dia itu orang yang cantik, jadi tidak berangkat dari dirinya sendiri. Nah, itu ada perbedaan pendapat. Lalu kemudian yang terakhir, nah, karena ada perbedaan pendapat yang seperti ini, lalu kita ikut siapa? Ketika Ibnu Hajar dan Romli itu berbeda pendapat, kita ikut siapa? Nah, ini berbeda kasusnya dengan Ar-Rafi'i dan Nawawi. Ini disclaimer dulu. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i yang kita sudah tahu itu adalah pendapat yang disetujui oleh Rafi'i dan Nawawi. Kemudian selanjutnya ketika Rafi'i dan Nawawi itu berselisih pendapat, maka yang dikuatkan adalah An-Nawawi. Nah,
berbeda kasusnya dengan Ibnu Hajar dan Muhammad Ar-Ramli. Ketika keduanya berbeda pendapat, maka tidak ada salah satu dari keduanya yang diunggulkan. Nah, ini menurut Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Nah, ini ada nadom seperti ini. Muhammadur Ramli yukafi ibn Hajarin fakhtar idza takhalafa bila hadrin wa in bada syaikhu idil khatibu ma'awahidin fakulluhum musibun. Jadi Muhammad Ar-Ramli dan Ibnu Hajar Al-Haytami itu derajatnya sama-sama muktabar, sama-sama dianggap dalam mazhab Syafi'i ya. Sama-sama dianggap muktabar. Fakhtar idza takhalafa bila hadrin. Nah, ketika mereka berbeda pendapat, maka pilihlah yang mana saja karena keduanya itu sama-sama muktabar. Wa in bada syaikhu idil khatibu ma'awahidin fakulluhum musibun. Meskipun Syekh Al-Khatib ya, Syekh Khatib Asy-Syirbini itu berada di salah satu pihak, entah itu di pihak Ibnu Hajar atau Ar-Ramli, maka kita tetap bisa memilih yang berbeda dengan Khatib Asy-Syirbini. Misalkan Khatib Asy-Syirbini lebih condong kepada Ibnu Hajar, nah kita tidak apa-apa ikut Muhammad Ar-Ramli karena seperti tadi yang dikatakan Sulaiman Al-Qurdi, keduanya itu sama-sama setara, sama-sama kuat dan sama-sama muktabar. Jadi ini kembali kepada individu. Penilaian cantik terhadap perempuan itu berangkat dari individu atau orang-orang ya, masyarakat, itu kembali kepada kita mau ikut pendapat yang mana. Karena Ibnu Hajar dan Ar-Ramli ini dalam mazhab Syafi'i sama-sama kuat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.